Hokage adalah sosok yang jadi pemimpin desa Konoha dalam cerita Naruto. Nama atau sebutan Hokage sendiri dicetuskan oleh Senju Hashirama, sedangkan nama desa Konoha dicetuskan oleh Uchiha Madara. Hashirama dan Madara adalah dua sosok yang punya pengaruh besar terhadap sistem kepemimpinan dan pemerintahan desa Konoha hingga masa mendatang. Awalnya Hashirama dan Madara resah karena banyak anak-anak yang tewas di medan perang akibat perselisihan antar klan jauh sebelum desa Konoha terbentuk. Mereka sama-sama punya seorang adik yang ingin mereka lindungi, namun mereka berdua tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hal yang pertama mereka pikirkan adalah harus menjadi semakin kuat agar para orang dewasa mau mendengar mereka. Hashirama sendiri punya gambaran masa depan apa yang ingin dia ciptakan. Dia ingin membangun sebuah sistem di mana tidak perlu ada lagi anak-anak harus saling ikut berperang. Dia ingin membangun sebuah sekolah di mana anak-anak bisa belajar dan berlatih agar jadi kuat. Lalu Hashirama juga ingin menciptakan sebuah sistem misi tergantung level kemampuan dan kekuatan masing-masing individu. Dengan demikian, anak-anak tidak perlu lagi jadi korban perang. Madara setuju dengan visi Hashirama. Visi tersebut jadi pedoman bagaimana awal mula desa Konoha terbentuk. Keadaan yang awalnya berjalan damai mulai menimbulkan beberapa masalah. Hashirama menganggap Madara adalah sosok yang pantas jadi pemimpin desa atau menyandang gelar Hokage. Namun para penduduk desa kurang terlalu menyukai Madara. Hal ini disebabkan Madara adalah klan Uchiha dan dulu sempat berselisih dengan Hashirama karena kematian adiknya. Madara diberikan pengampunan berkat kebaikan hati Hashirama setelah kalah bertarung dengan Hashirama. Oleh karena itu, penduduk desa menganggap Hashirama lebih pantas jadi pemimpin. Madara mulai merasakan kekhawatiran bahwa kelak yang akan jadi penerus dan memimpin desa Konoha adalah adik dari Hashirama, yaitu Tobirama. Sedangkan Madara punya dendam tersendiri pada Tobirama karena dulu sempat membunuh adik Madara. Perlahan ideologi Madara mulai berseberangan dengan Hashirama. Hashirama percaya perdamaian bisa dicapai dengan kerjasama dan saling pengertian. Sedangkan Madara percaya perdamaian hanya bisa dicapai dengan kekuatan dan dominasi. Ditambah, Madara mendapat pengaruh tambahan dari luar yaitu Zetsu Hitam bahwa perdamaian yang Madara inginkan bisa dicapai dengan menggunakan rencana mata bulan. Dari sana, masalah mulai muncul dan Madara pun bertarung dengan Hashirama demi ideologinya. Dari sini bisa dikatakan bahwa Madara adalah pihak oposisi yang menentang ideologi Hashirama. Madara punya prasangka bahwa untuk kedepannya sistem kepemimpinan Konoha akan diwariskan secara turun-temurun. Apalagi ditambah adik Hashirama yaitu Tobirama adalah orang yang tidak menyukai klan Uchiha. Hal ini membuat prasangka dari Madara semakin buruk. Madara merasa kedepannya klan Uchiha akan semakin tersisih dan terasingkan dari Konoha. Oleh karena itu, dia meyakini kekuatan dan dominasi adalah satu-satunya cara mencapai perdamaian dan kesetaraan lewat jurus mata bulan. Dengan begitu, semua orang akan mendapat mimpi indah mereka masing-masing tanpa perlu ada yang tersakiti walaupun lewat genjutsu. Lantas, apakah sebenarnya rencana Madara murni bisa disalahkan? Oleh karenanya, mari kita coba cari tahu dari kedua sisi ideologi ini. Apakah ada sisi baik dan buruk yang bisa diambil dari sistem yang coba diciptakan dari Hashirama dan Madara? Hashirama memiliki sebuah ideologi di mana perdamaian bisa diciptakan lewat kerjasama dan pengertian. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, dia ingin membuat para shinobi mampu saling bergandengan tangan dan melupakan perselisihan antar desa. Saat era Hashirama menjabat posisi sebagai Hokage pertama, kala itu semua desa saling berebut biju untuk punya kekuatan tempur yang hebat. Hashirama adalah satu-satunya orang yang bisa mengendalikan biju berkat kemampuannya. Hashirama untuk pertama kalinya berhasil mengadakan rapat 5 Kage dengan para pemimpin desa lainnya. Dia berniat membagikan kekuatan dari biju yang sudah dia kumpulkan. Itu pun juga menjadi syarat agar pertemuan 5 Kage bisa diadakan dan disetujui untuk pertama kalinya. Para Kage lainnya saling meributkan tentang siapa yang berhak mendapat kekuatan biju. Beda dengan Kazekage, karena di desanya sudah memiliki biju, dia meminta kompensasi lain. Kazekage meminta Konoha membagi sedikit tanah suburnya pada Suna karena desa mereka lebih banyak dikelilingi padang pasir dan tandus. Ditambah, dia juga meminta bayaran 30% harga biju dari desa lain. Para Kage tidak terima dan mengancam akan menyerang negara angin. Namun di sini Hashirama memohon dan menundukkan kepalanya. Dia berkata dia punya mimpi agar kelak di masa depan para shinobi mampu saling bekerja sama dan saling membantu tanpa memikirkan perbedaan. Dari sikap Hashirama bisa dilihat bahwa dia sama sekali tidak egois. Karena bisa saja jika Hashirama egois dan ingin menang sendiri, dia tidak perlu sampai menawari kekuatan biju ke desa lainnya.
Bahkan jika Hashirama mau, dia mampu menghancurkan desa lain dengan kekuatannya mengingat dia adalah dewa shinobi di kala itu. Sikap baik dan tidak egois Hashirama ini pun juga tercermin ketika dia ditunjuk jadi Hokage. Sebenarnya Hashirama murni dalam hati menginginkan Madara yang menjadi Hokage. Ini dikarenakan Hashirama ingin dengan Madara jadi Hokage, dia bisa menganggap seluruh warga desa adalah keluarganya. Tujuannya agar rasa sakit Madara karena kehilangan nyawa adiknya bisa terobati. Sayangnya Madara ternyata masih dendam dan tidak bisa memaafkan Tobirama. Ini terbukti saat Madara mengalahkan Tobirama di Perang Dunia Shinobi. Dia berkata bahwa dirinya telah lama menantikan momen di mana dia membalaskan kematian adiknya pada Tobirama. Madara sendiri menganggap Hashirama tidak mampu untuk melihat jauh ke masa depan. Ini dikarenakan skala masa depan yang dilihat Madara jauh lebih jauh. Perbedaan ideologi antara Hashirama dan Madara terus berlanjut hingga menemui konflik. Mereka berdua pun bertarung dan pertarungan tersebut dimenangkan Hashirama. Setelah era Hashirama berakhir, Tobirama adiknya menjadi Hokage kedua. Persis seperti dugaan Madara bahwa Tobirama yang akan jadi Hokage selanjutnya. Selama masa jabatannya, Tobirama menerapkan beberapa kebijakan dengan tujuan untuk memperkuat dan menstabilkan desa. Misal membentuk polisi Konoha yang sebagian besar anggotanya dari klan Uchiha. Ini bertujuan untuk memberikan peran penting pada klan Uchiha dalam menjaga keamanan desa. Lalu Tobirama juga membentuk sistem Akademi Ninja. Ia mendirikan Akademi Ninja untuk melatih generasi muda shinobi, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan sejak dini. Lalu terciptanya ujian Chunin. Tobirama membuat sebuah sistem untuk mengukur dan mengakui kemampuan shinobi muda, serta memberi kesempatan untuk naik pangkat. Ada juga pembentukan pasukan Anbu, pasukan rahasia yang menjalankan misi-misi berbahaya dan sensitif untuk melindungi desa, serta sistem pengelolaan biju. Tobirama menjual biju ke desa-desa lain untuk mendapat pemasukan dan memperkuat posisi Konoha di dunia shinobi. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan betapa inovatif dan strategisnya Tobirama dalam memimpin Konoha. Meskipun ada beberapa tindakannya yang kontroversial, misalkan menciptakan jurus terlarang seperti Edo Tensei. Sementara kebijakan Tobirama yang cukup berdampak besar pada desa adalah mengisolasi klan Uchiha. Tobirama mempunyai pandangan negatif terhadap klan Uchiha. Menurutnya, emosi kuat yang dimiliki klan Uchiha kerap kali mengaburkan pandangan mereka. Dia menjelaskan ketika seorang Uchiha kehilangan orang yang dicintainya, cakra khusus dilepaskan di otak mereka yang mengakibatkan terbentuknya Sharingan. Fenomena ini dinilai berpotensi berbahaya bagi keselamatan desa. Oleh karena itu, dia mengisolasi klan Uchiha di wilayah khusus. Dengan menempatkan mereka di posisi terpisah, Tobirama ingin mengendalikan potensi ancaman dari klan Uchiha yang dikenal memiliki kekuatan besar dan emosi yang kuat. Sayangnya, keputusan Tobirama justru memperburuk hubungan antar klan Uchiha dan desa, yang akhirnya secara tidak langsung berkontribusi pada tragedi pemusnahan klan Uchiha ketika era Hokage ketiga. Saat Perang Dunia Shinobi pertama, Tobirama gugur dan mengorbankan dirinya demi melindungi ninja-ninja muda Konoha dari serangan Kinkaku dan Ginkaku. Sebelum dia pergi, Tobirama menitipkan pesan ke Hiruzen kalau dialah yang akan jadi Hokage berikutnya menggantikan Tobirama. Hiruzen adalah murid dari Tobirama. Bersamaan dengan dilantiknya Hiruzen jadi Hokage, rekan Hiruzen lainnya yang juga murid Tobirama yaitu Hokaru Utatane dan Homura Mitokado juga dilantik jadi penasehat sekaligus petinggi Konoha. Selama masa jabatannya sebagai Hokage ketiga, Hiruzen meneruskan warisan dari Tobirama untuk fokus pada pendidikan dan pelatihan ninja. Hiruzen juga menerapkan kebijakan perdamaian dan stabilitas desa. Salah satu bentuknya adalah hubungan kerjasama dengan desa Suna saat melaksanakan ujian Chunin. Namun sayangnya hal ini dimanfaatkan pihak dari desa Suna dan Orochimaru untuk melakukan penyerangan pada desa Konoha. Tentu saja dalam penerapan kebijakan Hiruzen selama masa jabatannya juga mendapat kontra dari pihak lainnya, semisal Danzo. Perbedaan filosofi antar keduanya menjadi asal perbedaan pandangan tentang bagaimana desa harusnya dijalankan. Hiruzen lebih memilih pendekatan yang damai dan diplomatis, sementara Danzo cenderung menggunakan kekerasan dan taktik yang lebih gelap. Danzo juga sering melakukan tindakan yang sangat kontroversial dan berbahaya untuk desa, termasuk operasi-operasi rahasia yang tidak sejalan dengan nilai kebijakan Hiruzen. Salah satu contohnya adalah keterlibatan Danzo dalam pembantaian klan Uchiha. Tragedi ini juga jadi konflik paling berbahaya saat jabatan Hiruzen sebagai Hokage. Ketika klan Uchiha merencanakan kudeta, Hiruzen mencoba mencari solusi damai melalui beberapa langkah penting. Pertama, dia mencoba dengan negosiasi. Hiruzen berusaha menyelesaikan konflik dengan cara
damai melalui negosiasi dan dialog dengan pemimpin klan Uchiha yaitu Fugaku. Dia berharap bisa mencapai kesepakatan yang akan mencegah kudeta dan menjaga kedamaian desa. Kemudian atas desakan Danzo dan Dewan Konoha, Hiruzen juga setuju untuk menempatkan Uchiha di bawah pengawasan ketat. Ini dilakukan untuk memantau aktivitas mereka dan mencegah tindakan yang bisa membahayakan desa. Hiruzen juga memikirkan langkah lain yaitu menggunakan Uchiha Shisui. Hiruzen memberikan izin kepada Shisui untuk memakai Koto Amatsukami, sebuah jurus yang bisa mengendalikan pikiran dengan harapan bisa mempengaruhi Fugaku dan menghentikan rencana kudeta. Tapi rencana ini gagal karena Danzo mencuri salah satu mata Shisui. Ketika semua upaya damai gagal dan situasi semakin memburuk, Hiruzen akhirnya setuju rencana Danzo untuk mengizinkan Itachi melakukan pembantaian terhadap klannya sendiri. Ini dilakukan untuk mencegah perang saudara yang bisa menghancurkan desa. Dari sini kita bisa tahu betapa sulitnya situasi yang dihadapi Hiruzen dan bagaimana dia berusaha mencari solusi terbaik meskipun harus membuat keputusan yang berat dan kontroversial. Namun kudeta Uchiha jauh terjadi sebelum Hiruzen meninggalkan jabatannya jadi Hokage. Lantas apa penyebabnya mundurnya Hiruzen dari kursi Hokage? Kala itu sedang terjadi perang dunia shinobi ketiga. Konoha mengalami kekalahan. Danzo menekan Hiruzen dengan alasan banyak teman seperjuangannya yang berguguran. Hiruzen merasa bertanggung jawab atas hal tersebut. Kemudian ia memutuskan mundur dari jabatan Hokage ketiga. Para petinggi Konoha menyayangkan hal tersebut terkecuali Danzo. Danzo menilai Hiruzen terlalu lunak untuk jadi seorang pemimpin. Mereka pun mendiskusikan siapa yang layak untuk jadi Hokage keempat. Menurut Danzo, seorang pemimpin harusnya punya sikap yang tegas dan keras pada aturan. Oleh karena itu, dia mengusulkan Orochimaru. Namun Hiruzen menyanggah. Baginya Orochimaru memang orang yang jenius. Namun dalam diri Orochimaru banyak kegelapan yang menyelimutinya. Orang seperti Orochimaru tidak cocok untuk jadi Hokage. Hiruzen mengusulkan Minato untuk jadi Hokage keempat. Para petinggi pun banyak yang menyetujuinya. Mereka juga mengenal Minato dengan baik lewat sepak terjangnya di dunia shinobi, apalagi semasa perang dunia shinobi ketiga. Minato sendiri adalah murid dari Jiraiya yang merupakan murid dari Hiruzen. Selama masa jabatannya, Minato terbilang cukup sebentar menduduki kursi Hokage. Namun dia juga punya kebijakan dan tindakan penting selama menjadi Hokage. Di antaranya pengembangan teknik dan strategi. Minato dikenal karena kecerdasannya dalam mengembangkan teknik-teknik baru seperti Hiraishi no Jutsu. Dia mengajarkan teknik ini kepada anggota peleton penjaga Hokage untuk meningkatkan kemampuan pertahanan desa. Minato juga masih melanjutkan visi dari para Hokage sebelumnya, yaitu pelatihan dan pendidikan para ninja muda. Ketika Minato menjabat jadi Hokage, satu-satunya insiden besar yang terjadi adalah penyerangan Kyuubi pada desa Konoha. Tragedi ini juga mengakibatkan Minato gugur di pertempuran, sehingga Hiruzen kembali dan mengambil alih posisi Hokage. Penyerangan desa Konoha kembali terjadi saat masa jabatan Hiruzen. Orochimaru, mantan muridnya sendiri, yang membunuhnya, sehingga terjadi kekosongan sementara pada kursi Hokage. Para petinggi Konoha berunding untuk menentukan siapa yang akan jadi Hokage kelima. Awalnya mereka ingin Jiraiya untuk jadi Hokage. Ini karena Jiraiya adalah murid dari Hiruzen dan bisa dipercaya. Namun setelah disampaikan pada Jiraiya, dia merasa tidak pantas. Jiraiya mengusulkan Tsunade untuk jadi Hokage. Selain karena Tsunade adalah juga murid Hiruzen, Tsunade juga cucu dari Hashirama Hokage pertama. Meskipun reputasi Tsunade cukup buruk karena suka bermain judi, tapi dia punya keterampilan medis yang hebat dan punya koneksi kuat dengan banyak shinobi. Tsunade yang resmi jadi Hokage kelima menjadi satu-satunya momen di mana untuk pertama kalinya seorang perempuan yang jadi pemimpin desa Konoha. Di era Tsunade terjadi perubahan yang berdampak besar pada desa Konoha. Salah satunya adalah reformasi medis. Tsunade dikenal sebagai ninja medis terhebat, bahkan namanya sudah terdengar hingga desa-desa besar lainnya. Dia memperkenalkan program pelatihan medis yang ketat untuk meningkatkan jumlah dan kualitas ninja medis di Konoha. Ini termasuk pelatihan khusus bagi ninja medis yang ditempatkan di garis depan pertempuran. Pada era Tsunade juga, seorang Jinchuriki mulai bukan dianggap sebagai sebuah senjata tempur desa. Dia menaruh kepercayaan besar generasi muda ninja seperti Naruto. Tsunade sering memberikan misi penting ke Naruto karena percaya dia adalah seorang ninja yang akan jadi masa depan Konoha. Meskipun terkadang keputusan Tsunade ini memicu banyak kontroversi, misal para petinggi Konoha. Mereka melarang Tsunade memberikan misi berbahaya ke Naruto karena takut biju yang ada pada Naruto direbut oleh pihak lain. Namun Tsunade bersikeras berpendapat bahwa Naruto
Naruto bukanlah alat tempur desa, tapi shinobi dari desa Konoha. Tentu saja ada pihak yang tidak suka ketika Tsunade menjabat jadi Hokage, seperti Danzo. Danzo menganggap Tsunade terlalu sembrono membiarkan Naruto selalu ikut misi berbahaya, misal yang berkaitan dengan Akatsuki. Oleh karena itu, Danzo sampai menyuruh mata-mata dari organisasinya yaitu Sai untuk mengawasi Naruto. Bahkan ketika Pain menyerang desa Konoha, Danzo mencoba menghalangi Tsunade untuk memanggil Naruto dari latihannya di Gunung Myoboku dan berencana membiarkan Naruto di sana meskipun Konoha diserang. Berkebalikan dengan Tsunade yang percaya sepenuhnya ke Naruto. Tsunade sempat digantikan oleh Danzo sebagai Hokage karena kondisi tubuhnya yang dalam keadaan kritis saat melindungi Konoha dari invasi Pain. Saat itu Danzo juga belum dilantik secara resmi jadi Hokage. Namun belum sempat menerapkan banyak kebijakan, Danzo sudah tewas di tangan Sasuke. Setelah Danzo tewas, posisi Hokage sempat kembali kosong. Para petinggi mulai merekomendasikan siapa yang akan mengisi kursi Hokage. Mereka sempat merekomendasikan Kakashi sebagai Hokage ke-6. Dengan bahan pertimbangan, Kakashi adalah ninja yang jenius serta murid dari Hokage ke-4. Namun belum sempat diresmikan, Tsunade sudah siuman dari koma panjangnya dan kembali menjabat jadi Hokage. Ketika Tsunade kembali mengisi kursi Hokage, dia ikut berkontribusi menyetujui tentang aliansi shinobi demi menghadapi Tobi saat perang dunia shinobi ke-4. Tsunade sendiri ikut andil dalam perang tersebut untuk menghadapi Madara. Ini juga menjadi salah satu peran besar Tsunade sebagai seorang Hokage untuk melindungi dunia shinobi. Setelah perang dunia shinobi selesai, kiprah Tsunade digantikan Kakashi sebagai Hokage ke-6. Tidak terlalu dijelaskan alasan resmi kenapa Tsunade meninggalkan kursi Hokage. Namun ada alasan lain seperti keinginan pribadi Tsunade yang ingin menjalani kehidupan yang lebih tenang dan fokus pada hal-hal yang lebih pribadi. Ada juga yang mengatakan karena kondisi kesehatan Tsunade setelah terus-menerus memakai teknik penyembuhan selama perang dunia shinobi sehingga membuatnya mengalami kelelahan fisik yang signifikan. Selama Kakashi menjabat jadi Hokage ke-6, tidak terlalu diperlihatkan dengan detail bagaimana peran Kakashi. Namun jika dilihat dari keadaan dunia shinobi dan desa Konoha, bisa dikatakan Kakashi ikut serta dalam kerjasama dan hubungan diplomatik antar desa untuk melindungi gangguan dari luar yang mengancam dunia. Misal seperti misi penyelamatan Hanabi di bulan pada Naruto Movie The Last. Kakashi sempat melaksanakan konferensi 5 Kage untuk berdiskusi bagaimana kelima desa besar saling bekerja sama mencegah terjadinya kehancuran dunia. Dia juga tidak mengurung Naruto di desa untuk melaksanakan misi berbahaya menghadapi Otsutsuki Toneri. Seperti sama halnya dengan Tsunade. Ini artinya Kakashi percaya dengan kemampuan shinobi muda untuk menyelesaikan masalah besar. Lalu pastinya Kakashi ikut terlibat dalam pembangunan kembali desa Konoha. Kakashi menjabat Hokage pada usia 32 tahun. Sedangkan masa jabatannya selama 13 tahun yang kemudian digantikan Naruto muridnya sendiri sebagai Hokage ke-7. Saat itu Naruto sudah berusia 31 tahun. Seperti para Hokage sebelumnya, tentu saja Naruto punya kebijakannya sendiri selama menduduki masa jabatan Hokage. Naruto sebagai pemimpin punya proyek modernisasi di Konoha, termasuk pembangunan infrastruktur dan teknologi baru yang membantu meningkatkan kualitas hidup warga desa. Hal ini terlihat sangat nyata ketika era Naruto menjabat Hokage. Bisa dilihat Konoha mengalami kemajuan yang pesat, mulai dari transportasi, kemampuan shinobi yang menggunakan alat ilmiah ninja, dan pedagang-pedagang mendapat kesejahteraan. Tentu saja pelatihan shinobi muda masih terus berjalan. Para ninja muda dididik mulai dari akademi hingga jadi shinobi yang layak mendapat misi sesuai peringkat mereka. Hubungan diplomatik antar desa ninja juga terjalin lebih kuat dan perdamaian lebih stabil di seluruh dunia ninja. Bisa terlihat dari program pertukaran pelajar antar desa yang terjadi. Murid-murid baru dari desa lain mendapat hak yang setara seperti murid lainnya di desa Konoha. Ada pula program studi banding yang dilaksanakan para murid akademi ke desa tetangga. Setelah mengetahui bahwa di setiap masa jabatannya para Hokage pasti punya andil dan kebijakan terhadap sistem yang berjalan, bisa dikatakan ada banyak nilai baik dan buruk atas dipilihnya mereka maupun kebijakan yang mereka terapkan. Sejauh ini visi dan misi Hashirama yaitu menciptakan perdamaian melalui kerjasama sudah terwujud. Filosofi Hashirama nampaknya menurun hingga generasi Naruto. Desa-desa besar ninja mau untuk saling bekerja sama dan sangat minim terjadi konflik antar desa. Bila terjadi pun disebabkan akibat oknum yang masih menyimpan kebencian terhadap dunia shinobi. Kemudian keinginan Hashirama untuk menciptakan sekolah bagi para ninja juga terwujud dengan baik. Pembagian kesulitan misi juga diterapkan hingga era Naruto. Naruto sepertinya berhasil menciptakan perdamaian dengan baik sehingga semua orang bisa saling memahami satu sama lain. Urusan diplomatik berjalan tanpa ada hambatan, dibuktikan dengan lebih sering diadakannya rapat 5 Kage antar 5 desa hingga sekarang.
Setiap ada masalah besar yang sekiranya akan merusak perdamaian dunia, kelima kage langsung berdiskusi untuk menentukan langkah mana yang tepat untuk diambil. Secara tidak langsung, semua hal tadi tidak melenceng dari keinginan mulia dari Hashirama. Sementara jika dibandingkan dengan ideologi Madara di mana perdamaian hanya bisa dicapai dengan kekuatan mutlak dan dominasi, ternyata justru menimbulkan ancaman. Hal tersebut terbukti tidak berjalan baik sebab ketika mungkin Tsukuyomi dilancarkan, memang betul tiap orang mendapat impian indah mereka masing-masing. Namun itu hanya sebuah ilusi. Perdamaian jelas tercipta karena tiap orang sama sekali tidak berinteraksi satu sama lain karena tertidur dalam mimpinya. Nah, setelah melihat filosofi dari Hashirama yang diterapkan secara baik dengan turun-temurun, bisa disimpulkan sistem kepemimpinan Konoha berjalan baik dan sesuai alurnya. Namun tentu saja di setiap masa kepemimpinan para kage terdapat konflik atau timbul masalah yang bisa menyebabkan pertikaian. Tapi jika dilihat dari sisi positifnya, dari pertikaian dan perselisihan tersebutlah orang-orang bisa memahami bahwa perdamaian bisa terwujud akibat setelah mengetahui rasa sakit dari sebuah peperangan. Dari sanalah setiap orang saling bersatu dan bekerja sama untuk menciptakan dunia yang tentram.